Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 konseling krisis. Dengan saya Sakita Pramanastiani sebagai konselor. Saya Dina sebagai konseli. Saya Fikaliata Husna sebagai observer 1. Perkenalkan, nama saya Ida Karolin Putri sebagai observer 2. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza sebagai observer 3. Di sini kami akan mempraktikkan konseling krisis berjenis krisis depresi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Oh ya, dengan Mbak Dina. Ya, betul. Ya, selamat datang di ruangan hati yang tenang. Ya, di sini. Oh, sebelumnya sudah mengisi G-form ya? Sudah. Oke. Di sini kita akan berdiskusi secara bersama-sama nih selama 30 menit ke depan. Nanti saya sampaikan kontrak konselnya terlebih dahulu. Jadi satu sesi ini selama 30 menit. Apabila dirasa kurang, nanti akan saya alihkan ke hari berikutnya. Kemudian saya sangat berharap sekali Mbak Dina dapat ikut serta aktif dalam menyampaikan isi hatinya begitu, secara terbuka, secara jujur. Namun apabila masih belum siap untuk mengatakannya, tidak masalah. Saya memberikan ruang Mbak Dina untuk bisa menyampaikan isi hatinya dengan nyaman gitu. Oke, silahkan Mbak Dina, bisa diceritakan apa yang saat ini Mbak Dina rasakan. Aku akhir ini lagi merasa kurang berdamai sama suasana hati. Khususnya apalagi kan ini semester sekarang lagi banyak tugas, sedangkan aku punya tanggung jawab lain di tempat yang berbeda gitu. Iya. Nah, aku di sini sebagai mahasiswa dan sekaligus pengajar. Karena saya juga mengajar di salah satu TK yang ada di Tegal Gubuk. Nah, saya bukan kesulitan sih, kayak susah mengatur emosi gitu dalam berinteraksi dengan orang lain. Karena faktor mungkin lelah kali ya. Jadi tuntutan sana sini, tekanan sana sini, jadi timbulnya memendam rasa, jadi kebanyakan dipendam, akhirnya terungkapan dan ya gitulah. Biasa kalau ngajar setiap hari apa aja? Setiap kuliahnya misalkan hari Senin online ngajar, terus misalkan hari Rabu online ngajar, terus yang pastinya sih yang benar-benar jatah aku ngajar cuma Kamis Jumat. Oh, Kamis Jumat, sisanya berarti fleksibel, menyesuaikan. Oke. Kamis Jumat ya. Oh, kalau kuliahnya setiap hari apa? Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu. Oh, berarti Senin sampai Rabu itu kadang ngisi kelas ngajar juga. Tapi yang wajib mah hari Kamis dan Jumat. Oke. Biasanya tadi kan Mbak Dina selain kesibukan kuliah mengajar juga ya. Biasanya yang paling lelah tuh dirasakannya apakah setelah kuliahnya atau setelah mengajarnya? Setelah kuliah dan membawa tugas banyak dan harus bertemu anak-anak ngajar dan kayak tuntutannya makin banyak gitu. Oh, oke. Kan kalau Kamis Jumat tidak ada kuliah nih. Mbak Dina waktu mengajar itu apakah merasa lelah saat mau mengajar itu? Sedikit kalau mau berangkat kayak aduh malas banget. Oke. Tapi yang paling lelah tuh ketika habis kuliah kemudian pulangnya lanjut ngajar. Oke, berarti di sini yang paling utama adalah lelah kuliah karena ya perjalanan, kemudian juga tugas yang banyak, berbeda dengan mengajar. Oke. Kalau di kuliah sendiri, Mbak Dina bagaimana kegiatan sehari-harinya? Apakah menyenangkankah dengan teman-temannya atau yang lainnya? Kalau akhir-akhir ini aku lagi banyak kuliah pulang, nggak main gitu. Karena ngerasa ya kondisi suasana hati aku nggak baik gitu, jadi aku nggak mau melampiaskan ke teman-teman saya gitu, jadi udahlah pulang aja gitu. Tapi ya gitu, setiap masuk kamar kayak rasanya tuh sedih gitu, kayak kenapa ya semester sekarang berat banget, kayak hilang arah gitu mau ngapain, kayak intinya ngerasa aku pandangnya tuh selalu ke teman-teman yang udah kerja gitu. Kayak mereka udah punya penghasilan banyak, udah punya pencapaian besar gitu, sedangkan aku di sini-sini aja gitu. Tapi kalau misalkan aku ngeliat ke belakang, oh ternyata aku udah sejauh ini gitu. Dan pikiran itu tuh selalu bumerang di otak aku gitu. Oke. Di satu sisi
Mbak Dina bersyukur bisa sampai di titik ini, tapi di sisi lain juga Mbak Dina merasa kok kayaknya diam di tempat begitu ya. Oke, dan yang membuat Mbak Dina berpikir diam di tempat tuh karena melihat teman-teman yang sudah bekerja. Oke, kalau Mbak Dina sendiri dari awal itu memang sudah memilih untuk kuliahkah atau bekerja? Aku awalnya kuliah tuh gak ada di wishlistku. Mm-mm. Ada sih, tapi di nomor yang paling ujung gitu di antara wishlistku yang awal. Iya. Karena aku dulunya pengen banget yang namanya kedinasan, dan orang tua aku selalu mensupportnya tuh kedinasan. Dan buat kuliah tuh orang tua tuh kayak apa sih gitu, soalnya emang latar belakang keluarga aku nggak ada yang kuliah, aku sendiri Pertama. Oke. jadi kayak gimana gitu lah rasanya. Dan support sistem lingkungan keluarganya juga kayak ngerasanya tuh ya gitu. Oke. Di samping itu juga merasa lelah karena latar belakang keluarga yang karena Mbak Dina baru pertama kali kuliah ya, jadi mereka mungkin belum mengerti kuliah itu apa sih begitu ya. Oh iya. Tadi kan Mbak Dina menyebutkan terkait kedinasan ya. Itu maksudnya bagaimana? Apakah PNS kah atau bagaimana? IPDN. Oh, IPDN, sekolah kedinasan kedinasan. itu. Oh. Terus apa namanya, abdi negara, Iya. gitu. Dan kemarin tuh sempat ikut seleksi, tapi pas nyampe pengukuran tinggi badan Mm-mm. kurang. Makanya akhirnya memilih ke kampus yang sekarang. Dan itu pun gak ada niatan, cuma coba-coba doang gitu. Oh, hanya iseng saja. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan Mbak Dina rasakan. Biasanya ketika Mbak Dina merasa lelah tadi, biasanya dilakukan apa, Mbak? Scroll TikTok, kalau ada yang relate sama suasana hati direpost terus nangis gitu. Oke, itu yang biasanya dilakukan. Ada gak suatu momen yang kayak puncak dari peluapan emosi, misalnya kayak banting barang atau yang lainnya? Oh, pernah. Selalu menyakiti jambak, tapi jambak itu tuh nyakitin rambut, tapi nggak sampai mukul, cuma ngejambak dan pegang kepala keras banget. Itu tuh Iya. pernah. Terakhir aku ngelakuin itu tuh tahun 2023, dan Oke. itu karena aku nggak punya tempat curhat, dan Uh-uh. aku ngerasa aku ya udah gitu, emang nggak ada yang mau sama aku. Terus akunya pun gak mau cerita sama orang gitu, takutnya orang Iya. kan punya masalahnya masing-masing gitu ya. Iya. Jadi takut membebani juga gitu. Jadi memendam sendirilah akhirnya. Sampai saat ini masih suka memendam kalau ada masalah? Sedikit sih, kalau misalkan udah sekarang mah udah apa ya, berani cerita, tapi yang menurutku itu orang lain perlu tahu, dan ada juga yang orang lain tuh nggak usah tahu gitu. Oke, berarti sekarang ini sudah punya satu orang yang kalau misalnya mau curhat, dia adalah orang yang tepat begitu. Tapi orang tersebut juga tidak seluruhnya tahu apa yang Mbak Dina rasakan. Oke, berarti masih tetap ada batasannya ya, begitu. Oke. Terakhir kali Mbak Dina merasa lelah atau sampai tadi penyakit itu 2023. Berarti di tahun ini? Enggak, tapi paling intinya 2023 itu aku pertama kali ngerasain asam lambung naik, sampai bener-bener itu sakit banget. Dan akhirnya tapi nggak sampai masuk rumah sakit, tapi pas tahun 2025 itu puncaknya sampai masuk rumah sakit, dan itu hampir seminggu lebih kayaknya. Oke. Kalau itu kan dari pola pikiran Mbak Dina ya. Kalau dari segi pola makan, apakah berpengaruh juga hingga membuat Mbak Dina tidak nafsu makan dan lain sebagainya? Kalau ketika sedang lelah itu? Kalau dibilang gak nafsu makan, enggak, aku makan terus, tapi ya gitu, makanya sembarangan. Oh, jadinya makan sembarangan. Itu buat ngelampiasin kayak emosi gitu. Oke. Berarti bisa kita simpulkan nih Mbak Dina. Mbak Dina masih belum bisa yang namanya mengontrol perasaan Mbak Dina secara tepat gitu. Mbak Dina sudah bagus tadi mempunyai satu orang untuk bercerita, tapi Mbak Dina masih punya batasan dengan orang tersebut. Ada beberapa hal yang masih Mbak Dina lebih baik dipendam saja daripada diceritakan. Tapi akhirnya ketika Mbak Dina memendam hal tersebut,
justru malah menyakiti Mbak Dina sendiri begitu. Oke, Mbak Dina. Tadi kan kita sudah melakukan apa ya? Analisis nih apa sih Mbak Dina rasakan. Sekarang saya akan mengajak Mbak Dina untuk meluapkan perasaan Mbak Dina secara sehat gitu. Oke. Sekarang silakan ditulis. Di kotak pertama dia ada berjudul saya merasa. Silakan Mbak Dina tulis apa yang Mbak Dina rasakan tadi. Tadi yang sebelumnya. Iya, yang saat ini Mbak Dina rasakan permasalahan yang terjadi. Ya. Bisa tadi apa? Marah, sedih, kecewa, lelah. Silakan diungkapkan. Dah. Oke, Mbak Dina kan merasa nih, Mbak Dina merasa susah mengatur emosi, sedih, dan lelah dan lain sebagainya. Oke, dari 1 sampai 10, berapa tingkat perasaan Mbak Dina ini? Kadang 9, kadang 8. Boleh. Tapi yang kalau saat ini dirasakan sampai mungkin sudah merasakan tingkat 10 selama seminggu atau terakhir kira-kira berapa? Di mana? Di sini di bawahnya. 9,5. Oke, 9,5. Nah, dari perasaan yang Mbak Dina rasakan tadi, apa sih yang menyebabkan Mbak Dina merasakan seperti itu tadi? Tadi karena apa? Lelah kuliah, banyak tugas. Hilang arah. Ada lagi? Banyak tugas, hilang arah. Dan Jadi lelah ngajar. Iya. Oke. Ya. Oke. Kemudian tadi Mbak Dina menyampaikan nih, kalau Mbak Dina kadang suka tiba-tiba nangis, terus juga kadang pernah menyakiti dirinya sendiri. Nah, berarti dari perasaan Mbak Dina tadi ini dengan tingkat segini yang disebabkan oleh ini, berarti apa yang akibat Mbak Dina rasakan tadi? Asam. Nah, oke. Selain asam lambung itu kan, ada lagi? Takut. Apa ya? Akibatnya dia menyakiti diri. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya nih, dari keempat kotak ini tadi, menurut Mbak Dina, yang Mbak Dina lakukan itu apakah menyehatkan atau justru menyakiti Mbak Dina? Menyakiti. Oke, silahkan. Oke, sekarang kita cari tahu nih, kenapa sih hal 4 ini disebut menyakiti menurut Mbak Dina, kenapa? Karena apa ya? Karena pikiran diri sendiri kali. Iya. Boleh sambil disebutkan saja apa yang ada di benak Mbak Dina, silahkan diungkapkan. Alasannya takut gagal, Iya. takut mengecewakan, mengecewakan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup 3 saja. Oke. Kan kita sudah mengisi nih 6 kolom ini. Menurut Mbak Dina, apa yang seharusnya Mbak Dina lakukan? Kan ini di sini tertulis bahwa ini menyakiti. Berarti bagaimana sih cara yang sehat itu? Cara yang sehat. Ya, menurut Mbak Dina seperti apa? Mengatur pola pikir Oke. atau afirmasi positif. Oke, sekarang kita bahas satu dulu. Di sini Mbak Dina menulis bahwa cara yang sehat itu dengan cara apa? Mengatur pola pikir.
Nah, sejauh ini apakah Mbak Dina sudah menerapkan mengatur pola pikir tersebut atau masih menggunakan cara yang ini? Cara yang menyakiti Mbak Dina tadi. Buat sekarang, Iya. kalau misalnya udah ngerasa udah nggak enak banget nih suasana hatinya, Iya. ya itu scroll TikTok itu buat apa ya, lampiasin sampai akhirnya nangis, terus lega, terus kadang journaling juga. Oke. Misalkan aku nulis tentang story, misalkan storynya apa ya, kalau mereka bisa kita juga harus bisa. Terus aku Iya. tambahin di bawahnya, ya intinya aku selalu belajar dari pengalaman yang dulu, bahwa aku tuh nggak stuck di situ. Perjuangan aku sampai sekarang ternyata udah banyak gitu. Betul. Karena kita selalu melihatnya ke atas, jadi kita ngerasanya kurang terus. Iya. Dan aku selalu berterima kasih kepada diri sendiri karena udah mau berjuang selama ini. Tepuk tangan dulu untuk Oke. Sudah sangat bagus sekali Mbak Dina. Mbak Dina sudah bisa tahu apa yang seharusnya Mbak Dina lakukan. Yang menjadi PR adalah bagaimana Mbak Dina bisa konsisten menerapkan cara yang sehat ini. Tadi itu dia, mengatur pola pikir. Selain pola pikir, pola makan juga. Sayuran, buah-buahan, kemudian air putih yang cukup, tidur yang cukup, tidak boleh bergadang. Terus sesekali misalnya self reward, mau apa makanan favoritnya biasanya kalau yang lagi makan sembarangan? Kalau lagi makan sembarangan, Iya, biasanya apa yang dibeli? seblak. Seblak. Nah, itu apakah sering kah? Atau seminggu sekali? Tapi sekarang udah Udah enggak. sebulan sekali jatahnya. Oke. Dan itu karena ada yang melarangku dan selalu memastikan aku tidak makan seblak, dan konfirmasi sama orang tua aku. Oke, bagus sekali. Nah, perlu diingat berarti makan seblak itu sebulan sekali. Selain seblak apa lagi yang biasanya dibeli? Cukup seblak aja yang jadi favorit. Oke. Tapi bakso juga jarang. Oke, berarti Tapi yang seblak sering ya? banget Seblak. Oke. Sekarang Mbak Dina harus perlu diingat nih. Pertama, tadi Mbak Dina kadang suka scroll TikTok dan nulis journaling atau bikin kata-kata. Ini perlu dipertahankan nih. Supaya apa? Supaya cara ini dapat disebut sebagai cara yang sehat. betul sekali. Karena Mbak Dina sudah mengalami di masa lalu kan, melakukan cara yang itu ternyata membuat Mbak Dina tersakiti. Justru Mbak Dina menyakiti diri sendiri. Sekarang Mbak Dina sudah belajar nih bahwa itu tidak baik. Yang seharusnya dilakukan adalah menggunakan cara yang sehat tadi. Ya tadi dengan nulis, journaling, dengan kata-kata. Terus pola makan juga sudah diatur. Seblaknya yang tadinya seminggu sekali jadi sekarang sebulan sekali. Itu sudah sangat bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi perjuangan Mbak Dina untuk upgrade lebih baik. Oke, ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Cukup sih. Cukup sekian. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan sesi konseling ini? Cukup terbuka karena beban yang ada di benak kayak udah mulai Iya, ternyata begini ya gitu. betul. Didengar. Berarti kata kuncinya adalah Mbak Dina butuh sandaran, butuh orang yang bisa mendengar keluh kesah Mbak Dina secara objektif, yang bukan menghakimi atau memojokkan kondisi Mbak Dina. Demikian seperti itu. Ya, saya sangat menyenangkan sekali apabila Mbak Dina merasa jenuh atau suntuk atau suram dengan perasaannya. Silahkan datang ke ruang hati yang tenang. Oke. Demikian sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Dina atas keaktifan dan partisipasinya. Saya doakan selalu Mbak Dina sehat secara fisik dan juga batin, lahir dan batin ya. Demikian sesi konseling ini saya tutup. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak sengaja kurang berkenan di hati Mbak Dina. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.